Mikasa masih terduduk di sofa sembari menonton film kesayangannya, ditemani oleh Rei yang melanjutkan pekerjaan terduduk di sampingnya. "Kasa," suara seseorang yang baru saja memasuki rumah. Mikasa menoleh ke asal suara. "Papa, Mama," sambut dia tersenyum riang. "Sayang, gimana keadaanmu? Kenapa malah di sini? Seharusnya kamu di kamar dulu." Bu Anita langsung berhambur memeluk tubuh anak gadisnya, sedangkan Pak Bram mengambil duduk di sofa bergabung bersama Rei. "Kasa baik-baik saja kok, Ma. Tapi kok tumben Mama sama Papa sudah pulang? Padahal kan baru jam segini." Heran Mikasa melirik jam dinding. "Oh itu," ucapan Bu Anita terjeda seiring kedua matanya melirik Pak Bram. "Kasa, bisa kita bicara sebentar? Ada yang ingin Papa sampaikan mengenai dirimu," kata Pak Bram memasang wajah serius, yang sontak membuat Mikasa sedikit tegang dan gugup. Boleh, Pak?" "Jangan takut, sayang. Papa hanya ingin mengatakan tentang dirimu saja," kata Bu Anita membelai rambut Mikasa dengan sayang, yang dibalas anggukan lemah dari Mikasa dan menatap Pak Bram yang sudah memasang wajah serius tanpa emosi. Sejenak keheningan membentang di antara mereka membuat jantung Mikasa berdegup gelisah dan gugup. Suasana ini mengingatkanku pada hari itu. Batin Mikasa teringat kembali akan kejadian di mana hari saat jati dirinya terungkap. "Kasa?" "Iya, Pak," sahut Mikasa mengangkat pandangan. "Sebenarnya, Papa sangat tidak ingin kamu mengetahui hal ini. Tapi, bagaimanapun kamu berhak mengetahuinya." Terjeda sejenak, Pak Bram menghela napas pelan melirik Rei dan Bu Anita meminta persetujuan. "Apa ini? Kenapa aku merasa takut begini?" Batin Mikasa dengan tangan terkepal, dia merasakan ketegangan untuk mendengar kalimat selanjutnya yang akan terucap. "Sebenarnya, kamu masih memiliki paman dan bibi sedarah dari keluarga Austin. Dan mereka telah mengetahui bahwa keponakan mereka, yaitu kamu, masih hidup. Jadi, mereka ingin menjemputnya. Selain itu, harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuamu dijaga oleh mereka. Jadi kamu harus siap meneruskan peninggalan orang tuamu itu." Mendengar penuturan Pak Bram, seketika raut wajah Mikasa memerah. Matanya mulai berkaca-kaca merasa senang dengan fakta kalau dia masih memiliki keluarga. "Paman dan bibi, apa itu benar? Jadi aku masih memiliki saudara?" antusias Mikasa, yang dibalas anggukan kepala oleh Pak Bram. Tatapan dia sedikit berubah meredup, sama halnya dengan Bu Anita dan Rei. "Benar, tentu saja kamu akan senang mendengar berita ini," gumam Rei menatap kosong ke layar laptop, dan gumamannya itu masih terdengar jelas ke telinga Mikasa. "Iya dong, Kak, aku sangat senang sekali. Ini tuh paman bibiku loh, keluargaku." Senyuman lebar nan palsu terulas di bibir Rei mengusap puncuk rambut Mikasa. "Kakak bahagia jika kamu bahagia," kata Rei menyembunyikan perasaan perih di dada. "Meskipun jika kamu memilih keluargamu dibanding bersama kita, mungkin aku harus merelakannya walaupun aku tak ingin." Batin Rei menambahkan ada sorot kesedihan dari kedua matanya. Jadi apa aku bisa bertemu mereka?" Mikasa bertanya masih dengan senyuman antusias mengembang di bibir. Raut wajah Pak Bram dan yang lainnya berubah muram mengalihkan tatapan ke arah lain. "Tentu, kau bisa bertemu dengan mereka." "Benarkah? Kapan itu, Pak? Kapan aku bisa bertemu dengan mereka?" Binar dari kedua bola mata biru Mikasa semakin cerah bersinar saat membayangkan akan bertemu dengan keluarganya. Hembusan napas panjang keluar dari mulut Pak Bram. "Dalam waktu dekat ini, mungkin di bulan ini kamu bisa bertemu dengan mereka."
Wah, aku jadi tidak sabar. Seperti apa ya paman dan bibiku? Gumam penuh senyuman semangat Mikasa merasakan debaran keras kegugupan membayangkan akan bertemu keluarganya yang sudah sangat lama tidak bertemu. Pak Bram dan Bu Anita menatap khawatir sekaligus gelisah pada gadis yang terlihat antusias bahagia itu. Bagaimana mengatakannya, kalau sebenarnya paman bibinya itulah penyebab kematian kedua orang tuanya? Gumam Pak Bram dalam hati merasa tak tega untuk mengatakan kebenaran di balik insiden kematian kedua orang tua dan hilangnya ingatan Mikasa. "Pah," Rei menegur memberikan tatapan isyarat yang seakan berkata, kapan akan memberitahukan dia kebenarannya. Pak Bram masih terdiam, hanya menghela napas pelan. Bibir dia seakan sulit terbuka untuk mengeluarkan perkataan fakta pahit yang akan menyakiti perasaan gadis di seberang sofa yang tampak sedang tersenyum bahagia itu. "Papa," Bu Anita ikut bersuara menatap senduk kepala dia mengangguk pelan sebagai dorongan agar Pak Bram cepat mengatakannya. Hela napas panjang keluar dari mulut Pak Bram. Dia tertunduk menghindari bersitatap langsung dengan gadis yang akan dia hujam dengan kenyataan menyakitkan. "Kasa," suara Pak Bram terdengar berat dan serak. Pandangan Mikasa terangkat menatap sang papa yang berada di sofa seberang hadapannya. "Iya, Pak. Sebenarnya..." Sebuah tepukan tangan yang sangat keras menghentikan ucapan Pak Bram. Seketika semua orang terdiam menciptakan keheningan. Langkah kaki sebuah sepatu yang berbenturan dengan lantai keramik terdengar cukup nyaring dalam kesunyian itu. Semua orang di sana sontak menoleh ke arah orang-orang berjas rapi yang sedang melangkah ke arah mereka. Dan di salah satu segerombolan lelaki berjas itu, ada seorang lelaki tampan berada di depan mereka melangkah dengan elegan dan santai. Yang sepertinya lelaki tersebut adalah bos para pria berjas. "Sudah cukup dramanya," kata lelaki yang tengah berjalan itu. Semua mata di sana tampak terbelalak, terkejut menatap pria tampan bermantel hitam panjang tersebut. "William," celetuk Pak Bram, masih menatap terkejut tak percaya akan penglihatannya sekarang. Sama halnya dengan Bu Anita terlihat kaget tanpa bisa berkata-kata lagi. "Kau," ucapan Rei tercekat dengan tangan terkepal kuat. Darah dia mulai mendidih tersulut oleh api amarah. Sedangkan Mikasa terbengong, menatap tak berkedip pada lelaki itu seiring sebuah kilasan demi kilasan tiba-tiba tergambar dalam ingatan yang bersangkutan dengan lelaki bernama William. Apa ini? Apa ini ingatanku? Atau William? Siapa? Kakak? Mikasa tertunduk memegang kepala yang terasa berputar penuh oleh kilasan-kilasan. Gambaran sewaktu dia masih kecil bersama seorang lelaki remaja. Willy tersenyum ceria dan manis, namun sorot matanya terlihat sangat dingin dan tajam. Dia berdiri dengan elegan dan cool di belakang sofa yang diduduki Pak Bram sehingga langsung menyorot ke Mikasa. "Silahkan lanjutkan lagi rapat kalian," kata Willy. Pak Bram tampak menegang merasakan hawa tertekan dari belakang tubuhnya, membuat dia tak bisa berucap sembarangan. "Kau mau apa kemari? Bagaimana bisa kau masuk ke rumah orang tanpa permisi dulu?" Rei berkata dengan nada suara tinggi menggeram mulai membara akan amarah. Tersenyum Willy memasang wajah sok polos namun tatapan terlihat menantang sinis. "Apa aku harus izin dulu ketika masuk ke rumah saudara kita sendiri?" "Hah? Apa maksud Rei? Cukup!" Pak Bram mengangkat sebelah tangan sebagai peringatan yang sontak membuat Rei terbungkam seketika. Benar kata Nak Willy. Dia tak perlu merasa sungkan untuk datang kemari karena dia bukan orang asing. "Pah!" Rei hendak membantah ucapan itu namun Pak Bram dengan tegas memberinya tatapan tajam. Sehingga dengan terpaksa Rei mengalah diam. "Kak Will,"
Tiba-tiba Mikasa mengucapkan panggilan itu yang sontak semua mata memandang ke arahnya. Ternyata cairannya bekerja sesuai keinginanku. Batin Willy seiring senyuman kemenangan penuh kepuasan terbesit di bibirnya. Dia menatap senang pada gadis yang memanggil namanya tadi. Iya Resa, gadis kecilku yang manis. Di sini kakak Willmu. Kepala Mikasa semula tertunduk, perlahan terangkat. Wajah dia memerah dengan air mata tergenang di kedua matanya. Kak Will? Tersenyum haru dan bahagia, Willy mengulurkan tangan. Kemarilah, kakak telah kembali untuk menjemputmu. Mikasa terdiam masih memandang dengan mata berair menatap lelaki tampan di seberang sana. Tidak, ada apa denganku? Kenapa aku menangis? Kak Will, benarkah dia kakak yang ada dalam ingatanku? Tapi dia orang aneh yang berbahaya. Batin Mikasa dengan tangan terkepal mencoba mencerna perasaan yang sedang bergejolak dalam dada. Dan pikirannya yang entah dia sendiri tidak tahu kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti itu. Resa, kemarilah. Suara Willy kembali terdengar mendayunan indah dalam pendengaran Mikasa, membuat tubuh dia bergerak beranjak dari duduknya melangkah pelan menghampiri suara lelaki tersebut. Kasa? Ray terlihat kaget menatap gadis yang sedang melangkah itu. Kasa, tidak, jangan. Dia ingin mencegah Mikasa namun Pak Bram dengan sigap mencekal kuat lengan Ray dan menahannya sehingga membuat Ray tak bisa beranjak lagi. Bola mata Mikasa sempat melirik Ray meminta pertolongan agar menghentikan dirinya. Kak Ray, apa ini? Kenapa tubuhku bergerak sendiri begini? Apa yang terjadi padaku? Batin Mikasa memberontak berteriak ingin menahan kakinya yang terus berjalan. Senyuman bahagia penuh kepuasan masih mengembang di bibir Willy. Baguslah, kemarilah gadisku yang manis. Langkah kaki Mikasa terhenti tepat di hadapan William. Kak? Ucapan terbata Mikasa masih menatap dengan mata terus mengalirkan air mata. Iya Resa, aku di sini menjemputmu. Willy menangkup sisi wajah Mikasa dan mengusap air mata di kedua mata. Dia menarik tubuh gadis itu untuk dipeluknya. Tubuh Mikasa menubruk dalam dekapan Willy. Tidak, kenapa aku memeluknya? Batin Mikasa berteriak menutupi tubuhnya yang bergerak membalas pelukan Willy tak kalah erat. Setelah sekian menit keheningan membentang, mereka yang menyaksikan momen haru sepasang yang berpelukan. Cukup, Ray yang sudah diambang kewarasannya dia beranjak berdiri mendekati kedua insan yang masih berpelukan itu. Lepaskan Kasa. Seringaian terulas di bibir Willy menatap tajam ke arah lelaki yang berdiri di hadapannya. Sengaja Willy memeluk erat tubuh dan menenggelamkan kepala Mikasa ke dadanya agar tidak melihat ke belakang. Apa hakmu mengatakan seperti itu? Aku kakaknya, lepaskan dia, brengsek. Geram Ray hendak menarik tubuh Mikasa, namun plak, Willy menepis kasar tangan Ray. Jangan munafik, kau berkata kakaknya, sedangkan hatimu berkata lain. Tatapan Willy semakin tajam terasa menekan. Kau ingin beradu banding soal keluarga? Boleh saja, kita lihat siapa yang lebih kuat untuk dikatakan kakaknya, kata Willy. Perkataan Willy itu sontak membuat Ray tertegun. Dia tidak bisa berkata apapun lagi kalau sudah menyangkut jalur hukum, karena pasti dia akan kalah dengan Willy yang merupakan kakak angkat keluarga Austin, yang pastinya Willy adalah keluarga Mikasa walaupun bukan sedarah. Tubuh Mikasa tiba-tiba melemas ambruk dalam pelukan Willy. Ternyata dia tertidur, kata Willy yang berartikan pingsan. Apa yang kamu lakukan padanya? Kali ini Bu Anita bersuara setelah sekian lama hanya terdiam menonton. Memangnya apa yang aku lakukan? Aku hanya memberinya nutrisi saja agar dia menurut saat kujemput,
kata Willy sembari memberikan tubuh lemas Mikasa ke seseorang lelaki yang tadi datang bersamanya, yang sepertinya seorang ajudan. Kau, tercekat Bu Anita menatap takut dan waspada. Apa aku harus percaya dengan omongan seorang ahli racun sepertimu, bocah setan? Ucap Ray menggeram kesal. Dia kembali duduk di sofa tempat dia terduduk tadi. Pujianmu selalu berlebihan, Reksa. Tersenyum menyeringai puas. Willy melipat kedua lengan di depan lalu berjalan ke arah sofa. Cih, bocah gila. Baiklah, sudahi dulu sambutan kerinduan kalian terhadapku. Sekarang, bagaimana kalau kita sedikit berbincang? Kata Willy duduk di salah satu sofa tunggal. Dengan kaki bertumpuk angkuh, dia menatap semua orang yang terduduk di sana dengan tatapan sinis dan dingin.